bri.bri.co.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siap restoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI Digital Saving. Oke, selamat malam semua sahabat Mira Asset. Wah, kali ini mungkin dari kemarin sama cewek-cewek yang nge-hostnya kali ini sama saya ya. Nah, sebelum kita memulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael David, selaku host dan perwakilan dari tim marketing Mira Asset Sekuritas Indonesia. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas special mentorship kami pada program Host Championship Season 9. Saya juga ingin menginformasikan bahwa misalnya Host Championship Season 9 itu memiliki total hadiah 1,5 miliar rupiah. Jadi kamu juga bisa trading bareng teman-teman kamu di grup League dan dapatkan kesempatan menang lebih banyak untuk pendaftaran melalui Ardian BRI. Jadi buat kamu yang belum buka Ardian BRI di Mira Asset Sekuritas Indonesia, disarankan yuk langsung buka Ardian BRI sekarang ya. Kalau misalnya kamu pengen switch, nanti tinggal chat sama saya di kolom komen. Nanti saya akan coba share bagaimana untuk instruksi pergantian RDI ke RDN BRI di Mira Asset Sekuritas Indonesia. Program Hot Championship Season 9 juga didukung oleh sponsor kami, BRI. Dan jangan lupa buat kamu yang misalnya hari ini baru join, atau misalnya teman-teman kamu belum pada join, buruan langsung share ke teman-teman kamu supaya kita bisa langsung belajar mengenai mentorship yang hari ini akan dibawain sama Om Ben ya. Tadi saya udah baca materinya luar biasa. Ini merupakan satu kewajiban kalau misalnya kata Om Ben ya. Nah, kemudian telah hadir juga nih bersama kita hari ini ada Mas Chandra selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information. Maksudnya dari tim ETF, Mira Asset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Chandra. Halo Mas Michael. Wah, luar biasa ya, kita sama-sama di kantor ya Mas ya. Betul. Oke, siap ya hari ini fundamentalnya Mas ya? Siap. Oke, dan yang ditunggu-tunggu hari ini telah hadir juga ada Om Ben sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Halo, apa kabar Om Ben? Halo, selamat malam. Selamat malam Om Ben. Wah, seger banget ini nih. Om Ben, kira-kira kita akan bahas apa nih Om? Yang lagi ramai kan di medsos saya ya. Tentang ini ya, los-losan ya. supaya nggak pada salah nangkep ya. Jadi saya ini ada kesempatan untuk menjabarkan semuanya ya. Kalau di Instagram kan hanya pendek-pendek aja, tapi semoga di sini bisa membuat teman-teman paham. Oke, siap. Nanti kita akan nggak sabar lagi nih untuk dengar tentang materi cut loss hari ini nih. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, saya akan bacakan untuk undang-undang disclaimer HCS 9 ya untuk hari ini ya. Nah, jadi semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan para pemenang Hot Championship Season sebelumnya, dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Jadi Mira Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta diharapkan mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal, itu mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul,
kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Hot Championships merupakan ajang kompetisi trading saham terbesar di Indonesia yang menjunjung semangat kejujuran dan sportivitas serta integritas. Segala tindakan apapun yang berpotensi merusak kepercayaan nasabah terhadap kami, baik sebagai perusahaan efek maupun sebagai penyelenggara Hot Championship akan menjadi perhatian serius dari kami. Miraset Sekuritas Indonesia dan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi, baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia. Miraset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak yang juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Keputusan yang ditetapkan oleh Miraset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Rundown pada hari ini akan kita buka seperti biasa dengan pemaparan fundamental, analisis dari Mas Chandra, lalu kemudian langsung disikat oleh Om Ben mengenai topik hari ini, materi hari ini, dan nanti kalau misalnya teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom Q&A. Jangan di kolom komentar ya, di kolom Q&A nanti bertanya supaya untuk membantu moderator kita dalam membacakan semua pertanyaan. Nah, nanti pada akhir, seperti biasa, 10 menit, 5 menit sebelum, kita akan mulai running text, di mana nanti kita akan coba tanyakan ke Om Ben, kira-kira ada saham apa sih yang bisa dibantu untuk dianalisa, baik secara teknikal maupun dibantu nanti dengan fundamental, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, mungkin tanpa basa-basi, waktu dan tempat, saya langsung serahkan kepada Mas Chandra dan Om Ben, dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, terima kasih, selamat belajar, dan berani trading. Terima kasih Mas Michael dan selamat malam sahabat Miraset. Untuk malam hari ini kita akan sedikit mengulik seputar menu di HOTS nih, yaitu adalah menu 0900 atau dia menu corporate news ya. Nah, di menu ini teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi terkait perusahaan nih, aksi korporasi apa yang dia lakukan. Seperti misalnya, kalau kita lihat yang pertama di menu corporate news, di sini ada rangkuman dari yang paling baru muncul beritanya. Seperti contohnya, ada di sini Triwira Insan Lestari Tbk dan juga Prodia Widya Husada Tbk. Untuk Prodia sendiri kita bisa lihat ada RUPS nih, atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di mana pada saat sahabat Miraset hadir di RUPS, mereka akan membahas seputar kinerja keuangan perseroan serta bagaimana strategi perusahaan untuk waktu ke depan. Dan bisa dilihat di sini ada tanggalnya, 18 Oktober 2022. Lalu berikutnya ada IPO. Di menu IPO ini kita bisa lihat emiten-emiten yang masuk dalam pipeline IPO di bursa ya, yang sudah IPO maupun masih dalam masuk pipeline. Seperti yang terakhir bisa kita lihat, ada Black Diamond Resource Tbk dengan kodenya kemarin itu COAL ya, atau call. Dan bisa kita lihat offering periodnya pada 1 September hingga 5 September, ada harganya di berapa, serta ada tanggal listing date-nya berapa nih. Lalu berikutnya ada menu RUPS tadi, bisa kita lihat ada emitennya apa, waktunya juga terlihat, bisa kita lihat ada harinya apa, waktunya apa, serta agendanya apa, dan tempatnya berlokasi di mana nih. Seperti yang terakhir ada si Trill di Hotel Pomelotel Function Room. Lalu berikutnya ada Red Issue. Nah, ini merupakan salah satu corporate action yang dapat mengakibatkan jumlah saham beredar itu semakin banyak nih. Karena untuk red issue sendiri itu merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu bagi investor sebelum sahamnya itu dilepas ke publik. Nah, di sini investor berkesempatan untuk mempertahankan porsi sahamnya dengan cara menebus hak tersebut nih. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang terakhir ada Bank of India Indonesia Tbk dengan rasio itu 1:1. Artinya apa? Di sini artinya adalah setiap satu saham yang dimiliki oleh investor, mereka punya kesempatan untuk menebus satu saham juga nih.
di harga Rp1.000. Nah, coba kalau kita lihat yang lain, misalnya ada MGNA nih. Nah, berarti setiap 5 saham yang dimiliki investor, mereka berkesempatan untuk menebus sebesar 12 lembar saham baru di harga Rp50. Nah, kegunaan red issue itu seperti apa? Red issue sendiri berfungsi untuk menambah modal perseroan serta memperkuat struktur permodalan mereka nih. Lalu yang terakhir, mereka juga bisa menambah likuiditas di pasar karena ada banyaknya jumlah saham beredar. Lalu berikutnya ada warrant. Nah, di sini untuk warrant sendiri biasanya itu dia keluar eh, atau dia ada itu menempel pada saat perusahaan itu melakukan IPO atau dia red issue. Seperti contoh, misalnya ada saham yang dia IPO dengan gratis warrant. Nah, untuk warrant sendiri itu investor tuh gratis mendapatkan warrant tersebut pada saat IPO ya. Jadi kita tiba-tiba dapat saham biasa ditambah dengan warrant-nya. Atau misalnya pada saat dia melakukan red issue nih, ada emiten yang dia melakukan red issue ditambah gratis juga nih ada warrant. Nah, maka dari itu sering kita sebutkan warrant itu sebagai pemanis pada saat perusahaan melakukan suatu aksi korporasi. Dan untuk rasio bisa kita lihat di sini seperti contoh MGNA, rasionya itu adalah 7:1. Jadi setiap 7 saham yang dimiliki oleh investor, mereka berhak untuk mendapatkan satu lembar warrant. Berhak mendapatkan satu lembar warrant nih. Dan harga-harga di sebelah ini menunjukkan apa? Nah, kalau teman-teman mendapatkan warrant yang gratis, itu harganya 0 ya. Jadi kita dapat free cuma-cuma. Dan untuk harga di sebelah ini menunjukkan harganya berapa pada saat nanti kita menebus warrant tersebut. Bisa kita lihat di sini ada periode start dan juga end-nya. Nah, untuk periode penebusan warrant bisa ditemukan pada saat di akhir periode. Seperti misalnya TOOL, dia itu kita dapatkan warrantnya pada 9 Agustus 2022 dan nanti kita harus menebusnya pada 5 Agustus 2024. Tapi kita juga punya opsi nih, kita ingin menebus atau tidak untuk warrant. Nah, sebetulnya sama juga dengan red issue, kita ada opsi untuk menebus red issue atau tidak. Jika kita menebus, maka porsi kepemilikan kita akan sama nih, atau bertahan. Kalau kita nggak nebus red issue, porsi kepemilikan kita pada saham tersebut akan berkurang, atau terdilusi namanya. Lalu berikutnya ada stock split. Di sini seperti ada contoh TPIA atau Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan rasio 1:4. Nah, untuk stock split sendiri itu bisa kita katakan pemecahan saham. Saham yang beredar itu akan semakin banyak, sementara harganya akan semakin murah. Contohnya kayak gini. Untuk TPIA, dia misalnya 1:4 nih. Misalnya harga sekarang 10.000. Jika rasio 1:4, maka nanti harganya akan menjadi 2.500. Nah, sementara jumlah sahamnya nanti akan bertambah 4 kali lipat, jumlah lembar sahamnya. Lalu yang berikutnya ada reverse stock. Untuk reverse stock itu kebalikannya. Harga saham itu naik, tapi jumlah saham beredarnya itu cukup berkurang. Nah, itu reverse stock nih. Jadi teman-teman bisa dibedakan antara stock split dan juga reverse stock. Kalau stock split itu menambah jumlah saham beredar, sementara harganya akan berkurang. Sementara kalau reverse stock, jumlah saham berkurang, sementara harganya akan naik. Dan kalau kita lihat nih, untuk reverse stock sendiri, itu konotasinya akan cenderung negatif di market. Kenapa? Seperti misalnya sahabat Mirai Asset memiliki saham dengan harga 50 nih. Kalau di harga 50 kan dia nggak bisa turun lagi. Nah, kalau emiten itu melakukan reverse stock, misalnya 1:10, harga saham teman-teman itu bisa menjadi 500, meskipun value-nya itu sama aja, atau nilainya juga sama aja. Tapi ada potensi kita bisa mengalami penurunan harga lebih lanjut nih. Nah, itu kalau reverse stock, jadi perlu diperhatikan di sana.
Lalu kita lanjut, ada cash dividend. Di sini merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham nih. Bisa kita lihat di sini emitennya apa, jumlah yang ingin dibagikannya berapa. Dan yang perlu teman-teman lihat di sini adalah ada come date, ex date, dan juga payment date. Kalau teman-teman masih memegang saham tersebut pada periode come date, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen dari saham tersebut. Tapi kalau teman-teman baru beli pada saat ex date, ya udah teman-teman nggak akan dapat dividennya. Lalu kita lanjut untuk share dividend. Ini merupakan bonus saham yang diberikan oleh perusahaan. Lalu kita lanjut lagi, ini ada bonus, mirip-mirip bonus saham juga. Lalu ada tender offer. Nah, untuk tender offer sendiri itu merupakan kesepakatan jual beli antara kedua pihak nih untuk jual beli sahamnya pada harga tertentu dan jumlah saham yang ditransaksikan itu berapa, itu kelihatan. Seperti contoh link TBK, kalau nggak salah terakhir dia ingin dibeli oleh Excel Axiata di harga 4.800 dengan periode tendernya itu adalah 30 Agustus 2022 hingga 28 September 2022. Dan pembayarannya pada 6 Oktober 2022. Untuk menu terakhir ada public expose. Untuk yang sekarang ada banyak perusahaan yang menyajikan kinerja mereka melalui public expose ya, secara online melalui Zoom itu juga ada. Jadi begitu saja kira-kira untuk malam hari ini dari saya. Untuk sesi berikutnya kita lanjut ke sesi Om Ben. Halo, selamat malam Om Ben. Ya, oke, selamat malam. Malam teman-teman. Ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Michael ya untuk kesempatannya. Oke, nah hari ini ya seperti biasa saya akan membahas sesuatu yang mungkin apa ya? Ini pembahasan yang sensitif ya, kayak yang sensitif. Kenapa sensitif ya? Karena seperti biasa ya. Saya tuh bingung teman-teman ya, kenapa di trading ini ada ya seperti kayak paham atau kepercayaan yang radikal seperti itu ya. Jadi ada orang yang tim anti cut loss, ada orang yang tim pro cut loss ya kan, seperti itu. Cuman saya di sini sekali lagi ya teman-teman, ketika saya membahas soal cut loss ini saya memberikan apa yang saya alami ya, sekali lagi ya. Kalau orang lain mengajarkan hal yang berbeda, mungkin apa yang mereka alami ya, sekali lagi silahkan teman-teman secara dewasa menyikapinya ya. Saya akan menjelaskan dengan logika dan semuanya berdasarkan pengalaman saya ya, yang membuat saya bisa profit konsisten di market ya. Jadi seperti itu. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke ya, materi hari ini cut loss, judulnya ya cut loss, pembatasan resiko dan menjaga psikologis untuk mencapai profit konsisten. Nah, ini mesti kita ketahui teman-teman bahwa menurut saya resiko ya, pembatasan resiko itu tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya proses kita untuk mencari profit ya. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Jadi dalam trading atau dalam investasi ya, ada yang namanya resiko ya, ada yang namanya reward yang akan kita dapat berupa profit, dan juga ada yang namanya resiko ya, atau kegagalan kita dalam berinvestasi. Di dalam semua kehidupan kita itu ada yang namanya resiko, tidak ada yang tidak beresiko. Contohnya seperti ini. Ketika kita menabung di sebuah bank, resikonya apa sih? Kalau banknya mengalami likuidasi, ya kan? Selalu ada resikonya. Ya, mungkin kalau kita menabung di bank-bank yang besar ya, seperti itu, yang terpercaya, resikonya lebih kecil daripada bank-bank baru yang mungkin menawarkan suku bunga yang sangat tinggi, ya, lebih tinggi daripada bank-bank yang sudah settle pada umumnya, ya. Jadi tetap ada resikonya. Nah, sekarang bagaimana kita ini memanage resiko kita? Itu yang lebih penting ya dari kita daripada membahas hal-hal yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, saya akan mulai dari pentingkah cut loss ya. Ini sudah saya sering ya saya jabarkan di mana-mana.
Apakah cut loss itu penting? Ya, menurut saya yes, cut loss adalah salah satu hal yang penting dari trading plan saya. Ya, dari sistem trading saya, cut loss mengambil posisi yang cukup penting. Ya, karena yang pertama, buat saya, cut loss itu melindungi aset kita, melindungi modal, melindungi ekuitas kita. Ya, dengan adanya cut loss, ya, kita bisa mengukur, ya, kita bisa memproteksi, ya, kerugian-kerugian kita, ya, aset kita dari rugi-rugi yang tidak terkontrol, ya. Dan yang kedua, cut loss itu melindungi psikologis. Otomatis ketika aset kita terlindungi, ya, kita akan memiliki psikologis yang lebih kuat, psikologis trading yang lebih kuat, yang lebih stabil, yang lebih kokoh, tidak tergoyahkan, ya, kayak iklan semen, ya, seperti itu, ya. Yang ketiga, cut loss itu memastikan kita itu memiliki cash. Kenapa cash penting? Kalau nggak ada cash, kalian nggak bisa trading, ya, sesimpel itu aja. Kalau nggak ada cash, kalian nggak bisa cari saham-saham yang berpotensi naik, ya kan? Yang beggar, ya kan? Yang rally gila-gilaan, nggak punya cash, ya. Akhirnya adanya menyesal. Kenapa waktu itu saya udah lihat saham ini bagus, tapi saya nggak bisa beli. Kenapa? Karena saya nggak punya cash, ya. Jadi cut loss itu penting untuk memastikan kita tetap memiliki cash. Dan yang keempat yang nggak kalah penting adalah pengakuan atas kesalahan yang kita buat, ya. Salah apa? Salah menganalisa, salah pasang posisi, ya kan? Salah masuk, ya kan? Mungkin nggak ada trading plan, ikut-ikutan orang, ya. Baca news langsung dihajar aja, ya kan? Keluar di running trade langsung masuk aja. Nah, cut loss itu mengakui kesalahan kita. Ya, pengakuan atas kesalahan ini salah satu bentuk seorang yang mengalami kedewasaan. Ya, seorang yang udah dewasa, orang itu akan mampu mengakui kesalahannya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi trader yang dewasa, yang bisa profit konsisten, ya, yang bukan trader bayi, ya, seperti itu, ya. Nomor 4 itu adalah salah satu cara untuk memastikan kita menjadi trader yang dewasa, ya. Seperti itu. Nah, sekarang musuh trader, ya kan? Trader itu musuhnya apa sih, ya kan? Trader itu musuhnya apa? Yang pertama denial, ya. Penyangkalan, denial, ya kan? Penyangkalan apa? Ya, misal contoh ada sebuah saham nih lagi IPO, ARA berjilid-jilid, ya kan? Kita masuk, nyangkut, tiba-tiba diguyur, dihajar ke bawah. Kemudian kita nggak mau cut loss. Kita membenarkan posisi kita dengan cara apa kadang-kadang? Lihat fundamentalnya. Wah, fundamentalnya ternyata cakep nih, bagus, perusahaan ini profit melulu. Perusahaan ini ya memegang market share ya di dalam bidang usahanya nomor 1, misal seperti itu, ya kan. Selalu kita membuat penyangkalan-penyangkalan atas kesalahan kita, padahal kita masuknya untuk scalping, tapi jadinya invest, ya. Dan untuk membenarkan, ya, kita mencari fundamentalnya, ini saham ini cocok buat invest. Ya, invest kok di saham IPO yang nggak jelas polanya, ya kan. Market maker-nya masih ngebuang terus, kita invest di sana, ya kita nyangkut, ya. Dan kita menyangkal diri kita dengan apa? Dengan bilang, oh ini saham bagus untuk invest. Masuknya untuk scalping, ya kan, akhirnya jadi investor. Ya, kalau sahamnya ternyata tidur ke 50 jadi apa store namanya, ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dan saya pun mengalaminya, ya kan. Saya ada saham SWAT ya yang saya posting di Instagram saya, di feed saya, itu adalah salah satu kesalahan saya waktu itu. Saham IPO ya, saya hajar, saya kejar, kemudian diguyur habis-habisan. Dan waktu itu ARB-nya masih simetris dengan ARA. Jadi langsung minus 20%, minus 30% waktu itu saya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya mencoba denial. Waktu itu nggak pakai fundamental karena saya nggak pernah lihat fundamental yang terlalu detail. Saya denialnya apa? Berharap siapa tahu naik. Ini kan masih ada chance lah, naik lah, turun sekali 2 kali, nanti juga rebound. Tapi ternyata enggak. Setelah saya mengalami itu selama setahun di saham itu, ternyata harganya ke 80. Ya, 80-an. Ya, saya minus 84%. Ya, saya masuk 60 jutaan, sisa 9 juta. Ya, itu denialnya saya. Ya, itu mengakibatkan kita loss. Ya, yang kedua, mengabaikan resiko, ya kan? Berfokusnya kepada apa sih? Profit. Wah, kalau saham ini di 50 ini gue beli nih, di 50 gue beli. Wah, saham ini ke 100, beggar dapat
100% nih, ya. Beli 1M dapat 1M profitnya, ya. Mengabaikan resiko. Resikonya apa saham 50 itu? Ya, saham 50 nggak bisa turun lagi. Yes, itu benar. Resikonya apa? Bisa jadi suspend, kemudian delisting. Ya, banyak saham 50 yang sudah delisting. Ya, kita mengabaikan resiko. Salah satu contoh seperti itu. Yang ketiga, idealis dan radikalis. Ini yang bahaya yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kita terlalu idealis. Market ini ya, saya ngerti market itu ya seperti ini. Marketnya ini caranya begini, cara market maker kerja itu seperti ini. Kita punya idealis, ya kan? Padahal market itu dinamis, ya. Market tidak pernah ada yang namanya ideal, tapi market selalu dinamis, ya. Kita percaya di satu cara untuk trading atau sebuah sistem trading baku yang 5 tahun lalu kita bisa profit di sana. Belum tentu dengan cara yang sama kita bisa profit di sekarang, ya. Apalagi tambah kita radikal. Wah, ini pokoknya aliran fundamental ini nomor 1, ya. Yang teknikal itu sesat, ya. Ada yang bilang seperti itu kan, ya. Atau aliran fundamental itu nggak ada gunanya. Teknikal ini yang paling bagus, ya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa melihat dari sudut pandang yang utuh, ya. Beberapa pekan terakhir ini, ya, beberapa pekan ini ada banyak saham-saham yang mengalami turnover dari laporan keuangannya, ya, dari labanya. Dan itu saya juga masuk di saham-saham seperti itu. Saya memang nggak bisa fundamental secara detail, ya, mungkin beda dengan Pak Chandra seperti itu. Tapi at least saya bisa lihat, oh ini dari laporan keuangannya busuk jadi bagus, ya kan? Labanya bagus, membaik. Dan itu membuat saya berani mengambil keputusan untuk melakukan spekulasi buy dengan resiko tertentu, ya kan? Nah, akhirnya saya mendapat profit di saham-saham tersebut. Saya memang seorang scalper, saya swing trader jangka pendek yang nggak bisa panjang-panjang karena nggak kuat nahan lama-lama saya. Bukan seorang investor, tapi saya nggak bisa mengabaikan yang namanya laporan keuangan fundamental. Itu melengkapi saya. Jadi saya nggak mau idealis radikalis, ya kan? Saya mau melihat segala sesuatu dengan utuh. Segala analisa itu baik kalau bisa menghasilkan profit buat kita, ya, seperti itu. Yang keempat, musuh trader itu maunya instan, ya kan? Maunya cuman instan, profit instan, mau kayak instan. Pertama kali trading, lihat si A, si B, si C cuannya gede-gede. Saya mau cuan seperti itu. Modal mereka berapa? Oh, modal mereka 100M. Oke, saya top up 100M. Mau instan, ya. Akhirnya malah berdarah-darah dan nggak bisa mengalami profit dan pensiun dari market. Yang kelima, ini juga nggak kalah banyak nih, mau copy paste dari seorang figur. Ya, dari saya, dari Michael Yo, dari Mas Bekti, dari siapapun juga mau copy paste. Yes, copy paste apakah baik? Ya. Kalau awal kalian nggak bisa trading, copy paste terkadang baik. Tapi lebih baik lagi, nggak cuma copy paste. Setelah mengcopy, kalian mulai menganalisa, cocok nggak buat saya? Ya kan? Baru diterapkan di dalam trading saya. Nggak melulu bisa 100% di copy paste. Karena setiap kita memiliki profil risiko, karakter masing-masing yang berbeda dan juga kita memiliki waktu yang berbeda, ya. Itu penting sekali buat teman-teman ketahui, ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ini yang materi saya yang saya pas posting di feed saya. Saya tidak akan cut loss jika ada catatannya nih, ya. Yang pertama, saya tahu dengan pasti kapan saham merah saya akan jadi hijau. Kalau saya ngerti, ya saya beli saham A, turun nih, ARB 3 kali, 4 kali. Tapi saya ngerti, bulan depan akan naik 200 kali lipat. Saya akan hold. Ya, tapi masalahnya, saya nggak pernah tahu. Dan tidak ada yang pasti di market, ya. Di market nggak ada yang pasti. Ya, saham sekelas Gudang Garam, ya, yang pernah 100.000 sekarang di harga berapa? 20 ribuan kalau nggak salah, ya, atau 30 ribuan. Saya nggak pernah mantau sampean, ya. Saham sekelas Sampurna, ya, yang pernah 5.000 kayaknya atau 4 ribuan, sekarang di bawah 1.000. Nggak ada yang pasti di market. Mungkin kalian bilang, oh kan fundamentalnya jelek, sunset katanya perusahaannya. Yes, tapi waktu di harga 5.000, apakah kalian bisa bilang ini sunset? Nggak bisa, ya. Kita nggak pernah tahu kapan saham merah kita akan berubah jadi hijau. Karena itu saya cut loss, ya. Itu yang pertama. Saya nggak akan cut loss kalau yang pertama terpenuhi, tapi saya nggak bisa. Kalau orang lain bisa nggak tahu, ya. Yang kedua, saya nggak akan cut loss kalau saya memiliki dana tanpa batas. Ini juga saya nggak punya.
Dana saya terbatas. Yes, saya bukan punya pohon duit di depan rumah yang tiap pagi daunnya jatuh, kemudian daunnya itu adalah duit ya, seperti itu. Atau yang berbuahnya duit ya, yang tinggal saya petik, saya nggak punya itu. Saya memiliki dana yang terbatas. Yes, karena itu saya harus cut loss. Untuk apa? Melindungi dana saya ini ya. Kalau kalian seorang yang sangat kaya ya, yang nggak butuh uang, kalau uang jatuh 100 juta di bawah ya, waktu kalian ngambil ya, sama kalian diem, itu jadi gini, kalau misalnya kalian jatuh uang 100 juta ya, kalian ngambil butuh waktu 10 detik. Tapi dalam 10 detik kalian dapat 100 juta, ya nggak perlu cut loss. Sesimpel itu aja. Ya, artinya apa? Wah, kalian pendapatannya luar biasa hebat. Kalian bisa foya-foya, kalian bisa buang uang kalian di mana aja. Itu silakan nggak cut loss. Ya, tapi saya nggak. Kalau ada orang lain seperti itu silakan. Ya. Yang keempat, yang ketiga, saya melakukan investasi di saham dengan fundamental bagus secara long term. Saya nggak akan cut loss. Karena apa? Long term. Saya masih nyicil. Saya masih masuk nyicil. Yes, saya nggak akan cut loss. Seperti itu. Ya. Jadi harus diketahui. Fundamentalnya bagus, masa depan cerah, dan saya ngerti dengan pasti saham ini prospeknya cerah. Saya nggak akan cut loss. Ya. Yang keempat, saya nggak akan cut loss ketika saya sudah memiliki trading plan yang jelas di saham tersebut. Ya. Jadi, kalian boleh cut loss nggak? Boleh. Kalian boleh nggak cut loss nggak? Boleh juga. Dengan catatan ada 4 poin ini. Salah satu aja. Ya. Silakan. Ya, silakan. Jadi, saya tidak melarang orang untuk tidak mau cut loss. Silakan nggak mau cut loss asal ada 4, salah satu dari 4 ini ya. Jadi, ini jadi perenungan buat teman-teman dan perenungan buat saya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, haruskah saya cut loss ya kan? Saya ini harus cut loss ketika apa sih? Ya, bahasa kerennya seperti itu, gampangnya seperti itu. Saya harus cut loss ketika nomor 1, saham tersebut sudah memiliki resiko yang nggak bisa saya tanggung. Contoh. Saya ini kalau misalnya ya, misal ya, saya ini udah floating loss sampai 5 juta tuh udah nggak bisa tidur nih. Udah deg-degan ya kan, keringat dingin di mana-mana, udah nggak berani buka laptop, nggak berani buka OLT, ya nggak berani buka grup-grup Telegram. Kalau udah di atas 5 juta floating loss, saya nggak bisa, udah deg-degan nih, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya kan, udah kepikiran terus. Nah, itu adalah mungkin saat dimana kalian harus cut loss ya. Resikonya udah nggak bisa kalian tanggung lagi ya. Dan resiko ini masing-masing orang memiliki perbedaan ya. Tiap orang memiliki resiko yang berbeda, besarannya berbeda-beda ya. Ada orang yang 500.000 itu besar, ada orang yang 500M itu kecil ya. Tergantung masing-masing orang ya kan, secara keuangan dan lain sebagainya ya. Silahkan kembali masing-masing secara pribadi kita evaluasi diri ya. Yang kedua, saya akan cut loss ketika saham tersebut dalam posisi distribusi, buangan ya, dan downtrend ya. Beberapa waktu lalu kita ngerti ada sebuah saham HKMU ya kan, kepemilikan masyarakat mencapai 100% ya. Saham tersebut distribusi ya. Ya, itu harus cut loss sebelum tidur seperti itu ya. Dan biasanya saham dalam posisi distribusi itu akan downtrend. Karena apa? Saham downtrend itu terbentuk dari tekanan jual yang begitu tinggi. Sehingga tidak ada orang yang berani beli lagi. Makanya ARB berjilid-jilid. Karena nggak ada yang mau beli. Mantul sedikit sampai hari tertentu, nanti diguyur lagi, ARB lagi besok-besoknya. Ya kan? Kalau saham distribusi besar dan downtrend, saya akan cut. Jelas saya akan cut. Ya kan? Yang ketiga, saya akan cut loss ketika saya nggak memiliki cash lagi. Kenapa cash penting buat saya? Ini salah satu pengalaman saya pribadi, teman-teman. Ketika di April 2020, saya nggak cut loss semua porto saya yang sudah merah darah waktu itu, sampai minus 60% overall porto. Ya, saya uang 300 juta, sisa 120 juta waktu itu. Ketika saya nggak cut loss, saya nggak akan punya cash lagi, karena cash saya tinggal sedikit dan saya nyangkut semua. Dan ketika saya nggak cut loss, saya nggak bisa buyback saham lagi di bawah. Ketika saya nggak punya cash, yang terjadi apa? Udah pasrah lah, tutup aja lah, udah nggak usah lihat market lah, nanti juga naik sendiri kan. Kalau saya melakukan itu, yes, saham-saham saya bisa BEP, yes, itu betul. Tapi saya bersyukur saya mau berani cut loss. Karena dari April 2020, dari 120 juta, saya sampai November 2020, saya jadi 1M.
Gara-gara marketnya reversal. Saya dapat BRIS ya kan di harga 200, 300, saya jual di 1000, dapat agro, dapat Bismillah, dapat macam-macam. Bisa scalping sana sini, bisa nge-swing sana sini. Karena apa? Saya punya cash. Itu penting. Ya, jadi ini saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Kita nggak pernah ngerti market reversal kapan. Tapi ketika kita punya cash, kita bisa mengambil opportunity itu. Kalau kita nggak punya cash, kita nggak bisa ambil opportunity. Orang sukses itu menurut saya ketika kesempatan bertemu kesiapan. Siap apa? Kalau dalam trading, yes. Siap punya uang cash. Yes. Siap punya edukasi yang benar. Yes. Siap bisa menganalisa. Ketika kesempatan datang, market reversal, kita punya ya kesiapan itu, kita akan mendapatkan profit. Nah, ini yang penting. Makanya harus cut loss. Yang keempat, saya udah nggak memiliki plan untuk saham tersebut. Banyak kan teman-teman chatting saya, Om Ben, ini gimana nih Om Ben, saham ini gimana? Ya saya balikin, lalu kamu belinya gimana dulunya? Belinya gimana, keluarnya sekarang bingung kan? Karena nyangkut, dan rata-rata nyangkutnya nggak mungkin minus 5%. Nyangkutnya bisa minus 20% ke atas. Ini bahkan bisa minus 60-70%. Ya kan? Udah nggak punya plan, gimana? Ya mau nggak mau harus cut. Nggak bisa diselamatin kok sahamnya. Ya. Yang kelima, saham tersebut potensinya ke depannya suram. Ya, alias emitennya keluar, ya kan, pengendalinya keluar terus. Wah, ini suram ini. Kepemilikan masyarakat semakin gede seperti HKMU, itu suram sekali. Kalau emiten aja nggak mau punya sahamnya, ya kenapa kita harus beli? Ya kan, perusahaannya aja mau buangin sahamnya. Artinya suram ke depannya. Harus cut loss. Ya. Lalu kita cari yang lain. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman, menurut saya, untuk cut loss pun kita punya alasannya. Ada alasannya kenapa sih kita cut. Ya, itu membuat kita jadi tenang. Oh, saya ngerti. Saya melakukan ini karena apa? Kebanyakan trader di sini, saya melakukan ini karena saya ikutan-ikutan orang. Ya kan? Sana si A suruh beli karena ada bisikan katanya harganya akan sekian, ya kan? Karena saya baca news katanya bagus. Semua karena katanya. Tapi nggak pernah kita melakukan sesuatu karena apa? Dasar kita yakin. Karena saya sudah menganalisa. Cut loss pun harus ada keyakinan. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita cut loss, ya kan, next-nya apa? Ini yang nggak kalah penting dan mungkin ini yang jarang dibahas, ya kan? Karena apa? Karena beberapa orang yang nggak suka dengan prinsip kita harus disiplin cut loss bilang, nah setelah cut loss lu masuk lagi juga cut loss lagi kok. Uang lu habis dong lama-lama. Mendingan nggak usah di-cut. Di sini aja, anggap aja nabung, ya kan? Iya, kalau nabung di perusahaan bagus nggak apa-apa, kayak Lo Keng Hong. Kalau nabung di perusahaan jelek yang berpotensi tidur ya jadi lo kok hang nanti jadi ya kalian jadi LKH juga lo kok hang ya kan, stres akhirnya hang, uang kalian hilang ya karena apa, kalian nggak ngerti. Nah setelah cut loss itu apa? Yang pertama evaluasi diri. Evaluasi diri itu apa sih? Contohnya kenapa sih kita bisa nyangkut di saham tersebut? Tanyakan dalam diri kalian, kenapa gue beli saham ini nih, yang saham yang bikin gue loss gede? Oh, saya ini ikut-ikutan si A, si B, si C ternyata. Kata mereka saham ini mau naik. Ternyata setelah saya beli turun ARB 3 kali dan nggak balik lagi. Nah, dengan kita ngerti alasan kita beli, oh saya salah. Oh, kita ketemu kesalahan kita. Ya udah, ya dicatat ya, kita ikut-ikutan orang, nggak boleh ya besok ikut-ikutan orang ya, nggak boleh. Kenapa kita nyangkut? Oh, saya itu FOMO, lihat di running trade rame, saya masuk. Oh, besok lagi nggak boleh begini. Dan seterusnya. Kita evaluasi. Ya, kita evaluasi. Setelah kita cut, kita evaluasi. Jangan setelah cut beli lagi langsung saham beli. Saya harus balikin ini. Nggak bisa. Harus evaluasi diri, tenangin diri, evaluasi. Yang kedua, kita harus mengecek psikologi trading kita gimana. Udah rusak belum nih? Contoh, psikologi rusak tuh gimana sih? Lihat harga volatile udah gemeter nih, udah nggak kuat. Aduh, gue nggak kuat deh ini. Aduh, sudah gue pensiun aja, mendingan pensiun ini udah nggak kuat nih, udah nggak kuat. Mau mencet buy, wah ini bagus nih udah analisa, tapi mau mencet buy udah gemeter, nggak bisa. Nah itu kita punya psikologi tradingnya nggak bener. Solusinya gimana? Benerin, pakai modal yang kecil, latihan pelan-pelan, ya kan? Itu prosesnya untuk kedewasaan kita. Yang ketiga, kita cek keuangan kita. Kita udah kehilangan uang berapa banyak sih di market? Waduh, ternyata modal aku udah habis 80%. Wah, ini udah kronis kalau cancer ini. Udah cancer stadium 4 akhir ini. Ya kan? Nah, setelah itu bagaimana? Kalau sisa dananya tinggal kecil, ya udah dari kecil itu kita kecilin lagi, ya.
Untuk apa? Belajar supaya kalau uangnya hilang lagi kita nggak kehilangan uang yang lebih gede lagi. Yang keempat lah edukasi diri ya dengan ikut mentorship seperti ini ya. Besok ada lagi ya Michael Yo ya, kemudian Rabu juga ada Ferdian. Kita belajar, mengedukasi diri, mengupgrade ya, mengupgrade diri kita setiap hari ya. Yang kemudian yang kelima kita latihan. Latihan ya, latihan dari edukasi dapat ilmu kan? Ya, dapat cara-cara kan, dapat tips-tips lalu diaplikasikan di market. Kita berlatih terus-menerus. Untuk apa? Yang keenam, mencari konsistensi. Ya kan? Wah, udah konsisten nih, udah mulai profit nih, cari terus sampai dapat. Yang ketujuh yang nggak kalah penting, lupakan loss yang udah terjadi. Karena kalau kalian pikirin terus, yang terjadi apa? Kalian akan ingin balas dendam. Dan itu akan membuat kalian semakin loss. Lupain loss yang udah terjadi. Udah lupain aja, singkirin. Sudahlah. Loh, Om Ben kok dilupain gimana? Ini loss gede. Yes, saya juga pernah loss gede kok. Tenang aja. Ya. Saya udah pernah loss gede ya, bahkan sampai hilang rumah pernah ya, hilang apartemen di Jakarta senilai itu pernah ya, bulan Mei seperti itu. Apakah saya ingat-ingat terus? Enggak. Saya hanya anggap untuk yaudah saya bodoh ya, seperti itu ya. Saya harus belajar. Tapi apakah saya fokus untuk langsung kembaliin loss? Enggak. Kenapa ada akun 10 million challenge yang kemarin saya adakan? Itu untuk mengembalikan psikologi saya. Untuk mencari konsistensi, untuk latihan saya. Setelah saya konsisten, saya kembali ke akun gede. Makanya akun 10 million challenge nggak saya kerjain lagi. Karena ternyata marketnya enak buat akun gede. Ya udah cari profit lagi. Ya. Jadi ini penting teman-teman. Ya. Setelah cut loss ini penting. Jangan setelah cut loss langsung beli lagi ya. Cut loss lagi. Karena apa? Kita nggak ngerti kesalahan kita di mana, kita nggak pernah evaluasi. Nggak pernah ngecek 7 poin ini. Yang kita pilih adalah kita pengen balikin loss kita. Kita pengen cuan lagi. Nggak bisa. Setelah cut loss kita harus belajar ya dan berproses. Oke? Nah, ini perbaikan psikologis. Yang pertama kecilin modal. Modalnya kecilin. Sampai apa kalau loss nggak berasa. Ada orang kalau 100.000 ya sudahlah 100.000 anggap aja uang makan gitu aja. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Kecilin modal. Supaya apa? Kalau sampai loss lagi nggak stres. Dan yang kedua latihan bikin trading plan. Ya. Di mentorship yang pertama sesi pertama saya ajarkan support, resist, dan trend. Ya. Risk reward-nya gimana? Latih bikin seperti itu. Latih terus. Ya. Dan yang ketiga, udah latih bikin trading plan, udah bikin nih, dilakuin. Jangan nggak dilakuin. Terlepas nanti cuan atau loss. Ya kan? Yang keempat, kalau cuan, ya dievaluasi juga. Oh, saya cuan gara-gara apa? Oh, saya udah bener nih. Saya udah mulai bisa nganalisa saham ini nih. Saham ini udah ketemu nih polanya nih. Gini nih ternyata mainnya. Nah, itu jadikan notes buat kalian. Oh, udah begini. Terus konsisten di situ, lakuin itu. Kalau sampai loss gimana? Cari. Apakah saya analisanya salah nggak sih? Tanya teman-teman, tanya mentor, dan sebagainya. Bebas kalian nanya. Untuk apa? Untuk udah bener nggak sih? Gitu loh. Kebayang orang nanya ke saya karena apa? Kan begini nanya. Om Ben, saya beli saham ini di 100. Besok naik gak ya? Ya nggak bisa, nggak ngerti. Nah, kalau kalian tanya ke saya, Om Ben, saya tuh punya trading plan begini. Gimana menurut Om Ben? Oke nggak? Nah, nanti kita bisa diskusi. Nah, dengan diskusi itu kalian akan semakin dewasa, semakin jago analisa dan jago trading. Semakin bisa mencapai profit konsisten. Ya kan? Kan seperti itu. Ya. Setelah dievaluasi, di-upgrade. Upgrade diri terus. Belajar, ikut mentor, dengerin YouTube, atau apapun juga. Baca buku, terserah. Upgrade diri. Dan kemudian kembali nomor 2 lagi. Setelah di-upgrade, kembali ke nomor 2, 3, 4, nomor 5, balik lagi nomor 2. Terus berproses. Sampai yang keenam mencari konsistensi. Kita nemuin konsisten. Oke, saya udah konsisten nih. Oke, ini udah pede nih, udah yakin. Oke lah, naikin modal. Ya, itu cara-caranya. Dan itu saya alami, bukan saya nggak ngalami. Saya bisa ngomong begini karena ini saya alami, teman-teman. Ya, saya alami dan itu berguna buat saya. Dan sekarang saya udah mulai kembali ke profit terus. Ya, karena apa? Sudah menemukan ritme lagi, udah konsisten lagi. Ya, seperti itu. Sebagai penutup, saya bilang seperti ini. Trader sukses adalah trader yang menemukan ritmenya sendiri dan menemukan konsistensi dengan trading plan yang telah mereka buat. Artinya apa sih? Nggak ada ikut-ikutan orang, nggak ada tergoda-tergoda FOMO, ya kan? Udah ngerti caranya. Orang lain bisa cuan di saham A, aku nggak cuan saham nggak apa-apa, tapi aku cuan saham B loh. Nggak kalah keren loh aku. Aku cuan saham ini. Orang lain nggak bisa cuan loh di saham ini, tapi aku bisa cuan. It's okay, nggak ada masalah. Nggak usah ikut-ikutan orang.
ya. Yang lain pesta saham bumi misalnya kan, saham bumi lagi rame kan. Wah, tapi saya juga ketemu saham Kars nih rame, dapat bagger. It's okay, nggak ada masalah. Ya kan? Kita kan berfokus untuk menemukan konsistensi sehingga modal kita ini bertumbuh. Kita profit konsisten. Terlepas sahamnya apa. Orang lain mau caranya apapun juga bodoh amat. Orang lain pakai lempar dadu bisa cuan, silakan. Saya nggak bisa cuan dengan lempar dadu ya, saya dengan cara seperti ini. It's okay, nggak ada masalah. Ya, ini definisi trader yang dewasa. Nggak ikut-ikutan udah, ya. Tapi punya prinsip sendiri dan melakukan apa yang dia analisa dan terus-menerus sampai konsisten. Ya, oke. Demikian materi saya kembalikan ke Michael atau Pak Chandra. Silakan. Baik, terima kasih Om Ben materinya. Ini yang paling penting banget ya, terutama untuk trader. Jadi jangan lupa untuk cut loss kalau pergerakan harga itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena harga itu nggak selamanya itu naik. Pasti ada waktunya dia turun-turun juga nih. Apalagi kalau kita entry-nya salah. Misalnya kalau kita entry di pucuk ya salah. Dan kalau kita cut loss juga mengembalikan cash yang bisa bikin kita bisa trading lagi di saham-saham lainnya, bisa kita cuan dari sana. Oke Om Ben, kita masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, kita mulai dari Bapak Renaldo Kristianto nih. Dia ingin menanyakan seputar Om Ben. Nah, Om Ben, berapa lama waktu yang Om Ben perlukan untuk memulihkan psikologis setelah CL besar pertama kali dalam trading? Dan apa yang Om Ben lakukan? Ya, tadi udah saya jelasin ya. Cara mengembalikan psikologis sudah ada di materi tadi, tapi saya akan sedikit mengulangi. Berapa lama? Beda-beda, tergantung ya. Terakhir yang di bulan Mei saya loss 1 M lebih itu lama ya, cukup lama. Hilang apartemen ya kan, hilang apartemen di Jakarta itu lama ya. Sambil meratapi kebodohan, healing ke Bali, tapi malah jadi stres di Bali saya karena kepikiran terus ya kan waktu itu. Nah, akhirnya saya harus melakukan tindakan yang tadi saya bilang, kecilin dan lain sebagainya ya itu. Itu butuh waktu ya, dan itu saya waktu itu bisa mulai move on setelah 2 minggu. Caranya move on-nya bagaimana? Ketika kita mulai menemukan ritme, udah mulai pede lagi kan, trading dengan lot kecil cuan, lama-lama pede. Ya kan? Lama-lama jadi mulai kembali psikologisnya ya. Itu yang kita lakukan, dan itu tiap orang berbeda-beda ya, nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratain karena pengalamannya berbeda, mungkin pain-nya berbeda ya, sakitnya berbeda ya, sakitnya setelah cut loss itu berbeda, tapi itu adalah bagian dari proses Pak ya. Jadi menurut saya nikmati aja prosesnya gitu aja. Ya. Oke, lalu kita lanjut lagi Om dari Bapak Hendry. Nah, tentang cut loss nih Om, ini mungkin banyak dari teman-teman Mirai Aset. Nah, sering banget nih sudah cut loss sahamnya, tapi pas kita cut loss itu malah terbang. Itu gimana kita menanggapinya Om? Nah, ini harus dianalisa lagi. Kenapa dia terbang? Bisa aja mungkin, yes, kita cut loss di area support. Ya, jadi kenapa kita bisa cut loss di area support? Karena kita menunggu lama sahamnya, kita belinya di resist, kita FOMO, ya kan? Kemudian sahamnya turun, kita berarti wah pasti naik. Nggak naik nih. Sampai akhirnya dia sideways di area tertentu, ya kan? Sideways, nggak ada volume. Ternyata setelah sideways itu diakumulasi. Kita cut di situ. Udah nggak kuat kan? Udah nggak sabar nungguin, ya kan? Sideways lama, udah merah, sideways lama lagi. Udah kita cut. Setelah kita cut, beberapa waktu terbang. Karena apa? Mungkin diakumulasi. Dan mungkin itu area supportnya. Ya, nggak ada yang tahu pasti. Jadi harus dilihat case by case ya. Bisa jadi kalau di saham-saham gorengan itu memang begitu. ARB 4 kali ya. Di ARB yang keempat kadang-kadang bangun rebound balik ke harga awal. Ya karena ARB cuma minus 7%, ya kan? Kan seperti itu. Dia rebound, ya naik, bahkan arah. Kita udah cut loss. Tapi kita cut loss-nya telat. Makanya saya bilang cut loss itu nggak boleh telat. Kalau nggak sesuai analisa gimana? Langsung cut. Tujuannya apa? Supaya nggak ada kejadian seperti ini. Dan saya kasih tahu ya, cut loss itu atau dalam posisi floating loss itu paling nggak enak. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti, kita akan ngalamin yang model-model begini itu. Udah cut loss sakit ya, aduh tambah sakit perih. Karena apa? Sahamnya arah. Ya kan? Sakit hati ini. Sering kan begitu kan? Nah karena apa? Kita terlambat. Nggak boleh terlambat makanya ya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, kita lanjutkan dari ZAZG Jabar. Nah, kalau Om Ben, rata-rata cut loss Om Ben itu berapa persen? Apakah ada standar ya Om Ben? Idealnya begini, saya nggak punya standar, tapi saya akan melakukan cut
beberapa tick dari support yang sudah saya tentukan. Atau saya lihat di market supportnya di berapa. Nah, di situ saya akan melakukan area cut loss saya beberapa tick dari support itu. Jadi intinya apa? Pembeliannya juga harus terukur. Kan begitu. Jadi seandainya ada sebuah saham bergerak, scalpingan sekalipun ya, saya harus mencari area supportnya di mana dulu. Karena apa? Ketika saya nggak bisa menentukan, ya akhirnya saya akan seperti pakai feeling. Wah, saya masuk deh. Nanti turun 2 tick saya buang. Kadang-kadang feeling kita bener, yes. Kadang-kadang salah. Setelah kita buang, turun 1 tick lagi, 2 tick lagi, langsung rebound ke atas kenceng, ya. Karena ternyata supportnya di sana. Jadi penting kita mengenali area support di sebuah saham dan kita akan melakukan cut ketika supportnya jebol, apalagi jebol dengan volume yang besar. Seperti itu. Situasional berarti ya, harus cari supportnya di mana dulu. Oke, kita lanjut lagi dari Bapak Didik Nopendi. Om Ben, tadi kan sempat disebutkan untuk menentukan support nih. Nah, kalau dia ingin, misalnya kalau kita mau scalping nih, kita pakai time frame itu berapa idealnya, Om? Ya, kita pakai time frame itu bisa di 1 menit sampai 15 menit maksimal untuk scalping ya. Saya biasanya di area-area tersebut, saya mau melihat ada nggak sih area support dan resist yang kelihatan dari chart tersebut. Oh, udah sideways nih. Oh, ini habisan break nih dari harga 210 misal. Kemudian sekarang 214. Dia nguji 210 dan dia sideways di 210. Nah, itu menjadi area entry. Oke. Ya. Nah, di situ kita bisa menentukan. Nah, dari situ kelihatan dari chart menitan kelihatan nih 210 ini area yang dijagain, nggak turun dari sini. Ya kan, di situ selalu mantul. Situ selalu mantul. Ya, itu boleh jadi area support seperti itu. Dan berarti kalau kita pakai chart menitan, apakah kita bisa menambahkan komponen seperti moving average atau tetap pakai pure candlestick doang, Om? Boleh kalau pakai moving average, tapi ingat ya, chart menitan ini volatile. Ya, jadi moving average-nya tuh bisa naik turun ya. Jadi nggak bisa kuat. Dan menurut saya chart menitan ini memang nggak sekuat chart daily. Ya, makanya saya kadang-kadang mengabaikan moving average di chart menitan. Tapi saya lebih lihat support resist dari yang klasik aja, klasik support resist aja ya, seperti itu. Siap. Oke, kita lanjut dari Pak Pradika Audiar Muhammad. Om Ben mau nanya dong. Nah, gimana caranya menghindari FOMO dari running trade nih pas kita ikutan HK tapi harganya malah turun? Nah, gimana tuh? Ya dianalisa. Jadi kalau kalian lihat ada sebuah saham ramai di running trade, jangan langsung dihajar. Langsung buka chart menitan, lihat posisinya di mana atau chart daily-nya gimana. Oh, chart daily-nya udah dekat resist nih. Resist daily lagi. Wah, ya jangan dikejar. Tungguin di mana ada pullback nggak? Ada nggak support minor dari chart intraday-nya yang menitannya? Nah, di situ kita baru mulai entry. Kalau kita nggak melakukan itu ya FOMO doang. Terus kan pertanyaan gini, kalau saya gitu terus ya ketinggalan dong. Nah, ini makanya butuh latihan. Tapi menurut saya lebih baik kita ketinggalan daripada kita loss melulu. Benar nggak sih? Nah, jadi seperti itu. Siap. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia Putri. Nah, Om Ben, ciri-ciri saham sedang akumulasi dan yang distribusi itu bagaimana tuh, Om? Bisa kelihatan dari mana tuh? Paling gampang lihat di end of day ya, dari broker summary. Kita lihat dari broker summary ada nggak ya seller yang dominan gede sekali atau yang beberapa hari jualan terus. Nah, itu berarti distribusi. Nah, ketika ada yang jualan segede itu, ada nggak buyer yang mampu nampung segede itu juga? Kalau ada, bisa jadi ya ini bisa pindah sopir, kasarnya seperti itu kan. Pindah sopir seperti itu. Nah, kita harus lihat di situ. Kalau akumulasi, ada nih contoh ini contoh dan udah terjadi kan, udah pernah saya bikin YouTube ya. Saham CAKK ya. Ada broker AZ yang beli terus dari harga 90 ya kan. Itu akumulasi. Diakum terus dan terbukti dari kepemilikan ya. Partisipasi investor individual itu turun, tapi partisipasi dari trader investor perusahaan corporate itu naik. Berarti kan corporate yang mengcover. Nah, di situ berarti ada akumulasi. Makanya harganya CAKK nggak turun dari 200 kan, balik lagi kan? Ya kan? Seperti itu. Ini yang kita lihat dari akum dan distribusi. Itu secara setelah market ya. Tapi kalau kita lihat dari bid offer ya mungkin agak sedikit susah, butuh latihan karena kita nggak ngerti. Ini ada yang jualan nimpukin harga itu siapa? Tapi yang jelas kalau ada jualannya gede sekali ya, sangat besar dan bahkan ngeguyur ke bawah berapa papan ya, berapa bidnya, berapa lantai gitu ya. Dan nggak bisa rebound lagi, ini bisa jadi awal tanda-tanda distribusi. Ya karena barangnya banyak ya kan, barangnya banyak digrojok ke bawah. Nah ini
kita harus hati-hati seperti itu. Oke, kita lanjut dari Pak Muhammad Nurimantoro. Ini lanjutan pertanyaan dari kepemilikan kepemilikan masyarakat di suatu saham nih Om. Nah, Om Ben masuk di saham dengan kepemilikan masyarakat di rentang berapa persen biasanya? Apakah itu jadi benchmark Om Ben atau tidak nih? Nggak Lalu, pernah. nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Jadi kita langsung lanjut yang berikutnya nih. Nah, kepemilikan masyarakat, apakah bisa dijadikan bahan analisa atau konfirmasi untuk kita tradingkan nggak Om? Gini, saya lebih concern saham dengan kepemilikan. Kalau kita lihat kepemilikan itu Ya. lebih ke arah untuk agak main panjang. Hmm, Tapi kalau cuman mainnya intraday ya, nggak dalam sehari, nggak sampai nginep ya, cuman nyopet ya, cuman berapa menit, ya nggak perlu dilihat. Ya kan kita nyopet kan sahamnya volatile, copet aja, kan gitu aja. Kan nggak mungkin ya sahamnya volatile tiba-tiba udah nyopet tiba-tiba di tengah-tengah tiba-tiba suspend. Kan hampir nggak ada kan begitu kan. betul. Ya kalau setelah sesi berakhir baru suspend tuh ada beberapa. Tapi apa ya, kalau kita scalping ya kita bermain dengan seperti itu aja. Ya jadi tiba-tiba rame ya scalping. Nggak sempat lihat dong kepemilikan masyarakat. Tapi kalau kita mau berinvestasi di saham tersebut, yes harus dilihat. Apakah ada pengendali yang jualan terus enggak? Kok ada yang jualan terus nih? Ya ini bahaya, nggak boleh diinvestasi. Ya beberapa saham seperti itu soalnya pengendalinya jualan terus, ya kan? Ya jangan dibuat investasi saham seperti ini, bahaya. Ya lebih baik cari yang lain. Kalau ditradingkan mungkin masih oke, ya seperti itu. Tadi kasarnya seperti Om Ben bilang, pemiliknya aja nggak mau beli, kapan kita harus beli gitu kan? Yes, betul sekali. Oke, kita lanjut dari Ibu Elvina Florencia. Om Ben mau nanya nih, misalnya kita udah buat trading plan, tapi pas market buka, sebelum kita masuk malah sahamnya itu udah keburu terbang nih Om. Nah, menurut Om Ben, lebih baik kita langsung HK atau move on ke saham yang lain? Nah, pertanyaan saya kalau langsung HK itu sesuai dengan trading plan kita nggak? Kalau nggak sesuai resikonya, ya jangan di HK. Lebih baik tungguin dulu atau nyari saham lain. Kan seperti itu. Jadi intinya kan kita nggak pernah mengerti besok seperti apa. Tapi yang kita bisa kontrol tuh apa sih? Kita nggak bisa kontrol market. Yang kita bisa kontrol tuh porto kita. Ya, porto kita ini kita harus kontrol. Kita harus jaga ini porto ini supaya apa? Supaya ini berkembang. Supaya porto ini nggak dicolong orang lain terus ya. Duitnya nggak di-store ke market terus gitu kan. Nah itu yang kita bisa kontrol ya. Oke, aku mau nanya dulu Om. Untuk Om Ben sendiri, sering main saham IPO nggak Om? Nyobain di IPO gitu? Sering. Oke, ini pertanyaannya mengacu pada itu nih. Dari Bapak Henry, Om Ben mau nanya, saham-saham IPO itu kan banyak yang arah nih. Nah, apakah emang cara kerja bandar atau memang mereka sengaja menunggu retail untuk masuk baru di ARB-in tuh Om? Ada berbagai macam strategi ya menurut saya ya. Ada yang IPO cuman untuk exit ya. Contoh yang dikasih jatah 100% semua ya, beberapa Itu bahaya. ya. Kita order berapa aja dikasih pokoknya. Ya. Itu jelas buat exit ya. Itu bisa terlihat dari prospektusnya. Prospektusnya udah madesu nih suram. IPO untuk bayar utang ya, utangnya gede, asetnya kecil lah, itu bahaya. Ya, itu bahaya ya. Apalagi track record perusahaannya atau pemilik perusahaannya ini nggak meyakinkan. Nah, itu bahaya. Saya langsung skip seperti itu ya. Supaya nggak terjadi yang ini yang dikasih 100% ya. Nah, ada juga yang kedua, yes, semua IPO tuh pasti untuk exit. Tapi exitnya macam-macam caranya. Ada yang kasar kayak tadi yang pertama, ada yang halus ya. Ada yang exitnya ditujukan kepada investor asing, masuk MSCI misal seperti itu, kayak saham contoh ADMR ya kemarin ya. Difokuskan ke sana ya. Exitnya nanti. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, kalau kita beli sahamnya di arah, ya, saya selalu tidak menyarankan kita ngantri saham IPO di arah. Karena apa? Logiknya begini. Kita ini retail. Ya, sekuritas kita kalah cepat dengan mereka. Betul. Jelas, dengan market maker kalah cepat, ya. Kalau market maker itu dapat barang duluan, kita nggak akan dapat barang dong. Kalau sampai kita dapat barang, kita pasti loss gede. Alias apa? Diguyur. Betul. Ya, karena apa? Karena mungkin ya ada big player lain ya yang ikut numpang ya, ikut bantu ganjel bid di arah. Dan ketika dikasih barang sama emitennya, dia merasa dia nggak cukup kuat. Atau bahasa kerennya gelagapan ya kan? Gelagapan ini barangnya banyak banget nih. Yang terjadi apa? Dia akan buang ke bawah. Nah, di bawah siapa? Ya kita retail. Makanya yang kemarin ada saham koper itu ya yang sempat fenomenal ya. Dikasih 2 juta lot ya, langsung 1,7 juta lot sama emitennya, gelagapan kan market makernya, yang terjadi diguyur ke bawah.
Dan semua korbannya adalah kita retail, Nggak kuat. ya kan? Karena apa? Kita kaget juga pasti. Nah, makanya saran saya jangan pernah ngantri sebuah saham IPO di ARA. Kalau kita ngantri di ARA itu logiknya ya, cuma seperti ini. Kita sedang setor kepala kita, ya kan? Tinggal disembelih, gitu aja. Betul. Karena kalau kita sampai dapat, ya kita dapat cuci piringnya. Jarang sekali ketika dapat langsung nutup lagi, itu jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Makanya saya untuk saham IPO saya beli di sebelum listing ya, atau ketika dia sudah reda ya, udah guyur-guyur, udah selesai ya, tenang ya, bisa dianalisa, baru saya memutuskan untuk trading, untuk masuk di situ. Seperti itu. Nah, tadi yang menarik nih Om, yang seputar alokasi. Tadi kan kalau dibilang kalau 100% alokasi berarti nggak begitu bagus nih atau jelek nih sahamnya. Nah, sebetulnya bisa kita lihat apa ya? Ini si bandar mau bawa barang kemana nih dari alokasi itu nggak sih Om? Misal kalau 2%, oh ini bagus nih. Kalau 5%, oh ini nggak begitu jauh nih. Nah, itu bisa nggak sih Om? Acuannya begini. Market maker kalau ngajak cuan itu nggak akan ngajak-ngajak kita. Kalau mau dia mau cuan nggak akan ngajak-ngajak. Kalau semakin banyak dia ngajak-ngajak, semakin banyak dipromosi. Tujuannya apa? Supaya dia mau buang. Kalau harganya setelah ada orang yang ngajak-ngajak dan harganya terus naik arah sampai 7 kali, ya berarti di strateginya dia mau buang di atas. Sesimpel itu. Memancing retail itu FOMO terus. Berharap sahamnya arah sampai di atas disikat. Ya kita ngerti kan beberapa saham yang udah naik kencang dan sekarang dekat harga IPO juga, ya kan? Betul. Dan banyak korbannya dari investor retail. Karena apa? Kita kita berharap seperti itu. Nah, semakin besar semakin besar porsi yang dikasih ke kita, itu semakin bahaya. Tapi jangan salah begini. Karena kalau kalian memang pesannya sedikit ya, misal pesannya cuma 10 juta ya, mungkin dikasih separuh ya kan, dikasih 5 juta, itu wajar. Tapi yang nggak wajar begini, ketika pesan 200 juta, dapat 100 juta. Nah, itu nggak wajar. Itu nggak wajar. Berarti mau bagi-bagi barang beneran itu. Dan kalau bagi-bagi seperti itu yang terjadi adalah terjadi kepanikan di market, ya kan? Nah, semakin pelit market makernya, misalnya udah order 100M cuman dikasih 1M atau cuma dikasih 500 juta. Nah, ini berarti market makernya emitennya nggak mau bagi-bagi barang. Kamu order banyak pun dikasih sedikit banget. Nah, di situ ada potensi sahamnya memang mau dibawa naik dulu, ya. Itu nggak bisa jadi patokan, tapi logiknya seperti itu. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya dari ini Zoom Flash. Nah, Om Ben izin bertanya. Nah, saat jam trading, bagaimana kita membedakan saham yang mulai didistribusi dengan saham yang sekedar mengusir penumpang saja, Om Ben? Simpelnya begini. Kalau kita lihat over tebal, overnya ini tebel nih, tebel banget overnya, ya, overnya tebel banget. Tapi overnya ini nggak hilang, over tebalnya ini nggak hilang. Itu nggak niat jualan emangan. Karena logiknya kalau niat jualan ada bid tebel ya dihajar dong. Betul. Oh, niatnya jual kok. Kalau cuma diganjel tebel, bisa aja itu bandarnya ngusir atau bandarnya mau akum. Bisa aja ya, nggak selalu harus dilihat case by case juga. Tapi logiknya begitu. Karena apa? Ya sesimpel itu. Kalau saya mau jualan, saya punya misalnya 50.000 lot nih, ada yang mau beli nih di bid nih 40.000 lot, ya saya kasih dong. Ya. Tapi yang terjadi mungkin nggak. Akhirnya yang ngebid ini jadi panik sendiri kan, retail kan. Nyabutin bid ya, akhirnya malah jualan semua ya, longsor, panik sell. Ya itu salah satu indikasi ya. Kita lihat seperti itu. Ada juga kalau indikasinya overnya tebel tapi bidnya dimakan terus, diisi terus ya. Nggak longsor-longsor nih. Perbandingan antara bid dan overnya ini mungkin 1:10, tapi nggak longsor dan kuat banget. Nah ini bisa jadi suatu waktu overnya hilang, dicabut dan diangkat ke atas. Mungkin mereka mau akumulasi sambil ngusir-ngusir sedikit ya. Jadi kita lihat case by case ya. Memang agak susah ya, tapi apa ya, itu butuh latihan. Makanya saya bilang kita harus terus berlatih ya. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita memiliki ketajaman seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Om Ben, tentang Om Ben nih. Nah, tadi kan sempat ceritain Om Ben sempat cut loss cukup besar nih. Nah, saat Om Ben cut loss besar tadi, itu penyebabnya apa nih Om? Apakah keguyur ARB berjilid-jilid atau gimana tuh Om? Kalau yang saya cut loss 1M-an itu 1M. Itu kesalahan saya. Jadi gini, saya harusnya waktu itu nggak nadah, nggak pasang bid. Barang saya waktu itu tinggal sedikit banget, cuma tinggal 100 jutaan atau 200 maksimal. Harusnya saya bisa buang ke bawah, karena saya melihat tekanan jualnya udah gede di atas, ya. Tapi yang saya lakukan, saya nggak mau buang, greedy. Sayang dong.
nggak mau cuan kecil, yang terjadi malah loss gede. Itu yang terjadi karena apa? Artinya apa? Ini nggak sesuai dengan sistem trading saya, ya kan? Segala sesuatu yang nggak sesuai dengan sistem trading kita itu akan berakibat fatal, teman-teman. Ya kan? Entah FOMO, ya, entah greedy, ya, entah nggak disiplin, akan akibatnya pasti fatal dan itu berakibat fatal. Dan ketika itu diguyur di KRB, ya, kekunci, saya berusaha buang, saya hanya bisa buang sedikit dan akhirnya saya harus sampai 3 kali ARB, ya. Saya buang di ARB yang ketiga kalau nggak salah atau keempat, saya lupa. Saya buang separuh, mantul rebound. Nah, saya buang sisanya ketika mantul. Tapi memang loss-nya gede karena saya banyak sekali barangnya ya. Iya. Jadi itu yang membuat kesalahannya di situ sih sebenarnya. Kalau yang dulu pernah keguyur ya, keguyur. Kalau keguyur saya langsung cut ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau yang ini memang ini murni kesalahan saya dan harusnya saya nggak melakukan itu, tapi ya itu karena greedy, karena ragu ya kan, karena denial juga. Siapa tahu masih bisa naik ya, terjadi seperti itu. Ya, yang penting masih bisa recover back lah ya, dapat cuannya, dapat balik lagi. Oke, terima kasih banyak Om Ben atas materinya hari ini. Ini penting banget buat teman-teman trader dan juga makasih banget atas pengalaman hidupnya Om Ben yang banyak ngajarin kita berbagai macam hal hari ini. Iya. Dan lalu berikutnya aku kembalikan ke Pak Michael. Silakan Bapak Michael. Oke, terima kasih Mas Chandra, Om Ben. Oke, kita masih mau ada running text atau sudah selesai, Om Ben? Silakan, nggak apa-apa. Oke, kita pilihin 1 atau 2 ya, Mas Chandra ya. Oke, boleh. Mungkin ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, dibantu untuk analisanya, silakan di kolom chat yang ingin bertanya kira-kira ada saham apa sih yang kira-kira lagi ada di portofolio atau misalnya lagi ingin beli besok gitu ya. Nanti akan dibantu oleh Mas Chandra dan Om Ben untuk bantu analisa dari sisi teknikal mungkin. Silakan teman-teman. Di kolom chatnya boleh silakan tulis saham apa aja. Kolom chat belum diaktifin deh kayaknya nih. Mungkin ya. Kolom chat ya. Atau mungkin pakai kolom Q&A juga nggak Q&A apa-apa. boleh. Iya, boleh. Kolom Q&A coba. Ya. Boleh Q&A ada beberapa. Atau Om Ben mau pilih satu, aku pilih satu gimana Om? Ya, bebas. Oke. Terus yang pertama silakan Om Ben kalau memilih satu yang mau dibahas dari kolom Q&A. Ya, saya pilih saham keren ya. Boleh. Lagi Ya. hot ya hari ini ya. Lagi hot hari ini saham keren ya. Apakah akan keren? Silakan Pak Chandra pilih apa? Oke, ini Om dulu deh, analisa dulu nanti baru aku pilih Om. Oke, siap. Oke ya, kita lihat saham keren ya. Sebentar, saya coba buka ini. Oke, saya pinjam layar ya, saya share. Boleh. Oke, ini saham keren ya. Saham keren seperti ini posisinya. Ya, closingnya di bid ya. Di bid 15.000 ya. Kita coba lihat chartnya ya dari saham ini ya. Saham keren ini. Ya, saham keren ini daily-nya ya. Dia barusan bangun tidur ya saham ini ya. Barusan bangun tidur, kita nggak bisa lihat secara daily ya, secara TA ya. Nah, kita akan lihat di menitan dulu aja ya, menitan dulu. Saya akan rubah ke 10 menit ya. Nah, secara daily ya, secara daily memang saham ini lagi bangun tidur, tapi dari chart menitan ini kita bisa lihat nih teman-teman. Kita bisa menemukan bahwa saham ini itu di 63 ini ada yang nada ya, kelihatan ya di sini 63 ini, area 63 ini ada pantulan sekali, 2 kali, 3 kali ya. Ini di chart 10 menit ya. Artinya kalau di chart 5 menit lebih banyak lagi pantulannya nih di harga 63 ya. Di harga 63 ini memang terjadi area konsolidasinya di sini. Nah, problemnya adalah saham ini itu karena setelah bangun tidur ya, saham ini bangun tidur seperti itu ya. Saham ini itu ada yang jualan ya, yang jualan itu CP ya.
CP ini jual banyak banget ya, 2 juta lot. Kemudian CS, ya, kemudian CS. Ada 2 broker ini jualan, sedangkan bayarnya murni retail semua, ya, murni bayarnya retail semua, ya. Jadi saham ini menurut saya harus dilihat lagi besok bagaimana. Tapi ya, selama saham ini besok bisa bertahan di 63 ya seperti itu dan bahkan bisa break ke 67 ya, hati-hati di area 70 ya, area 70 area bulat ya seperti itu, area psikologis di situ ya, di area 70 itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau 67 bisa lolos dia kena di 70 ini ya. Nah, saham ini cuman cocok menurut saya ya, cuman cocok buat scalping ya. Karena apa? Karena dia bangun tidur dan dalam posisi setelah bangun tidur ini yang akumulasi ini rata-rata retail ya, yang gede retail ya. Yang gede retail ya, adalah ini ada ZP dan kawan-kawan. Cuman kalau ini CP sama CS ini besok masih jualan ya, aku rasa saham ini bisa ambrol lagi ya. Ya, jadi menurut saya hati-hati, jangan FOMO ya. Kalau udah punya barang ya silahkan ya kalian berdasarkan analisa. Ini hanya saya share opini saya. Saya pribadi nggak punya barang di saham ini ya, karena saya nggak cukup berani bermain. Tadi sejujurnya saya sempat melakukan arah hunter di saham ini. Saya masuk di 66, tapi kena cut di 64 ya. Kena cut di 64 seperti itu. Saya pinginnya arah hunter soalnya, tapi nggak jadi arah ya. 2 kali ya saya kena CL, ya sudah. Saya memutuskan untuk mantau dulu aja ya, mantau dulu. Untuk besok saya juga nggak akan langsung berani masuk, tapi saham ini layak untuk dipantau untuk jadi bahan scalpingan ya. Secara fundamental saya nggak ngerti ya, nanti mungkin orang lain yang bisa menjelaskannya, tapi saya lihat ini ada potensi jangka pendek untuk berpotensi ya, karena dengan lonjakan volume dan hari ini saham-saham Kresna sedang bergerak ya. Semua saham gengnya Kresna sedang bergerak seperti itu ya. Keren yang paling digoreng ya. Kalau dari saya seperti itu Pak Chandra. Siap. Nah ini ternyata running trade baru bisa terbuka ya. Oke teman-teman boleh langsung ketik aja saham apa yang ingin dianalisa. Nanti kita jalankan sekitar 1 menit ya. Nanti kita pilih yang paling banyak muncul. Kalau bisa 1 saham aja, jangan di spam 2 atau 3 saham, ntar bikin pusing. Wah ini spam order ini. BKSL Iya, order ini. Bandarnya mau jualan ini. Hati-hati bandarnya Om. Iya, ini bandarnya jualan nih. Ini kayaknya kebanyakan properti semua ya. Ya, properti lagi hot nih. Lagi hot ya kan. Mau kita bahas properti Om mungkin? Boleh. Properti ya. Properti boleh lah, properti. Mungkin yang baru-baru bangun ya. Tadi kalau nggak salah APLN tuh banyak di request tuh Om. Ya, APLN boleh Pak. Biasa aja Pak. Oke, boleh. Silahkan, seru tuh kayaknya. Ya, boleh dihentikan running trade-nya, sudah cukup pusing. Sudah cukup. Kita coba lihat APLN yang hari ini baru bangun. Kalau nggak salah dia ada isu mau jual mall ya ke salah satu perusahaan Hankyu China. kayaknya. Jepang atau China gitu. Ke Jepang kayaknya, Hankyu. Jepang. Ya. Soalnya yen tadi kalau nggak salah ya berita ya. Iya. Mari Om, silakan. Oh, saya dulu. Ya. Oke. APLN coba. Bentar. Oke, APLN ya, APLN ya secara seller IN jualan ya, IN tadi saya cek juga IN, bayarnya masih ada DR ya. Hari ini yang net buy DR berarti ya. Kalau kita lihat dari netnya secara closingannya ya tebel ya, artinya apa? Artinya masih ada kepentingan saham itu dinaikkan ya. Jadi itu secara membaca simple bid offer ya. Dan besok berpotensi gap up jelas karena pasti masih ada kepentingan ya. Dan di down transaction juga tadi saya memang perhatikan dan saya memang
jujur ya, ini sekali lagi disclaimer on ya. Saya ada barang di sini ya. Ini disclaimer on, tapi saya akan membahas secara apa yang terjadi ya. Dari di sini dan transaksi teman-teman bisa lihat nggak terlalu ada banyak buangan besar ya. Nggak terlalu ada banyak buangan besar dan bitnya tadi juga tidak habis ya, tapi diisi terus ya, ditebelin terus. Artinya peminat di saham tersebut masih ada ya. Artinya peminat di saham tersebut masih ada. Lalu bagaimana dengan TA-nya ya? Ya, TA-nya jelas ini coba saya sebentar saya kecilkan. Ya, APLN ini memang tiba-tiba spike dengan volume gede ya. Ini menarik banget ya. Ini ya karena memang mungkin ada news itu ya. Jadi ini apa nggak main-main ya. Area support jelas di area 150-an ya, area support di 150-an. Kita coba cari resistnya. Kalau 156 ini pasti besok jebol ke atas ya, karena posisi closing-nya seperti itu ya. Saya coba pakai weekly. Ya, hati-hati di area sini ya. Nah, ini kelihatan nih di area sini. 164, 165 ya, 166. Di area sini akan ada seller biasanya ya. Jadi ini berpotensi menguji ya, menguji 160 dan 166 menurut saya ya. Kalau nggak punya barang bagaimana? Kalau nggak punya barang tergantung kita plan-nya apa. Kalau dengan saham yang spike seperti ini ya, orang-orang yang mau melakukan invest atau swing menurut saya jangan masuk duluan. Karena jelas ini nggak bisa dianalisa ya, spike-nya terlalu kencang. Kecuali ketika dia sudah membentuk yang namanya sideways ya, pola-pola konsolidasi seperti itu baru mungkin masuk ya. Ini lebih cocok untuk teman-teman scalping ya, teman-teman scalping aja. Ya tadi saya bilang seperti itu, area targetnya di 160, 165, 166 ya. Di situ kalau dia bisa lolos ya benar-benar dan kuat ya itu akan membentuk apa ya? Chance untuk dia benar-benar bisa reversal ya, balik ke area sini, ke area ini dulu ya. 190-an ini ya. Ya jadi ini akan membentuk apa rounded ya dan memang volumenya gede sekali ya, volumenya gede sekali ya. Kalau besok volumenya masih gede seperti ini ya dan memang masih ada buyer lagi ya yang konsisten mau ambil ya, berarti memang saham ini ada potensi untuk reversal ke atas. Itu secara teknikal dan secara bandarmologinya seperti itu ya. Silakan mungkin Pak Chandra. Kalau aku nggak bisa komen. Nggak bisa komen ini. Gue dari Om Ben saja aku, Bang. Nah, fundamentalnya bagaimana nih fundamentalnya? Kan kita perlu ngerti. Aduh. Kayak ada sesuatu nih. Saya jarang lihat properti. Soalnya yang main kan dari kemarin komoditas kan. Ya properti baru muncul belakangan ini mungkin karena dia lagging belum begitu banyak yang naik. Ya kan? Nah, terus ada lanjutan nih Om Ben. Nah, kalau aku belum punya barang nih. Kalau saya kalau Om Ben belum punya barang nih, apakah langsung HK pada saat besok gap up atau nunggu ada pullback dikit Om? Tergantung, saya punya OLT secepat apa. Itu yang pertama. Ya, kalau saya punya OLT yang memang nggak terlalu cepat dan saya sadar diri saya nggak terlalu gesit, ya saya akan nunggu aja. Daripada saya terjebak dari dalam FOMO dan akhirnya saya malah diguyur ya seperti itu ya. Itu lebih baik wait and see dulu ya. Itu jauh lebih cocok. Tapi kalau teman-teman memang udah paham scalping ya, paham resikonya mau hajar ke atas ya, mau ikutan HK ya silakan aja. Tapi ya tadi ya menurut saya 165 itu akan ada seller karena di situ terbentuk resist weekly ya. Ingat weekly bukan daily ya, weekly ya. Tapi nggak ngerti, tergantung yang nge-buy ini berani nggak. Kalau memang saham ini bisa break dari 165 bener-bener ya, berarti memang ya yang isu akuisisinya atau apapun juga itu memang bener-bener mungkin terjadi ya. Karena kalau enggak logikanya begini, tidak mungkin ada orang atau big player atau market maker yang mau ngebakar duit ngelepasin sangkuter kalau nggak ada target ke depan. Kita bisa lihat di saham Kars ya, saham Kars untuk ngebangunin dia tuh butuh berapa ya kan, diguyur lagi dan masih kuat lagi dan kita lihat sekarang di harga di atas 100. Karena memang ada sesuatu di dalamnya, ya kan? Kalau nggak ada nggak mungkin. Karena ya tadi nggak mungkin ngelepasin sangkuter kalau mereka nggak punya tujuan lebih tinggi lagi ya seperti itu. Kalau dari saya. Jadi sebisa mungkin ada ceritanya gitu lah ya kasarannya. Yes, betul sekali. Oke, jadi mungkin itu aja kita baru bisa bahas 2 saham nih. Mohon maaf banget teman-teman karena kita sudah offset agak banyak ya, sudah 8:17 nih ya. Ya, terima kasih banyak Om Ben atas materi dan terima kasih juga atas antusias teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Bapak Michael. Boleh, Pak Michael?
Oke, terima kasih Om Ben, terima kasih Mas Chandra, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di mentorship minggu ketiga ya, untuk sesi pertama nih dengan Om Ben. Terima kasih buat waktunya. Kita jangan lupa untuk ketemu lagi besok. Kita ada kelas jam 7 sama Michael Yo, Ko Michael. Nanti buat teman-teman yang belum tahu linknya di mana, nanti bisa dicek di email masing-masing. Di situ sudah ada, nanti tinggal registrasi dan nanti tinggal join. Terima kasih Om Ben buat hari ini, Mas Chandra. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dah. Dadah.